warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Iza di Learning Journal pertemuan ke-6 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di pertemuan kali ini aku bakal membahas tentang mengoptimalkan berita dengan seni menata rubrik, judul, dan diksi. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini yang maju presentasi adalah teman-temanku yang kelompok 4. Nah, di kelompok 4 ini beranggota 8 orang, yaitu ada Farhis, Fadli, Revi, Ivan, Aprilia, Abi, Rain, dan juga Zahro. Nah, teman-temanku ini yang di kelompok 4 membahas tentang pengertian, fungsi, jenis, dan contoh rubrik dalam jurnalis, cara penulisan beritanya bagaimana, definisi kriteria tujuan pembuatan lead dalam berita itu bagaimana, terus pengertian dan penulisan diksi dalam berita itu bagaimana. Nah, maka itu aku bakal membahas apa aja sih yang teman-temanku presentasikan. Nah, pertama yaitu ada rubrik. Nah, dalam praktik jurnalistik, rubrik ini dapat diartikan sebagai pembagian atau kategori dalam media massa yang berfungsi untuk wadah pengelompokan isi berita yang berdasarkan jenis atau tema tersebut seperti politik, ekonomi, budaya, olahraga, teknologi, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, keberadaan rubrik bukan hanya untuk membantu pembaca, tetapi juga menjadi instrumen yang penting bagi redaksi tersebut dalam mengatur arus informasi yang masuk dan disajikan kepada publik atau masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi rubrik dalam jurnalistik. Nah, dalam jurnalistik ini, rubrik ini berfungsi sebagai satu pengelompokan isi berita. Nah, rubrik ini berfungsi untuk mengelompokkan informasi berdasarkan topik atau tema yang tertentu. Misalkan ada berita politik, berarti dikelompokkan politik, ekonomi, hukum, olahraga. Nah, selanjutnya itu sebagai identitas media. Nah, rubrik ini tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa. Misalnya rubrik seperti esai Kompas, terus tajuk rencana gitu. Nah, yang ketiga adalah sebagai instrumen edukasi. Nah, rubrik ini tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca, seperti rubrik opini, kolom, atau apapun resensi buku misalnya, dapat memperluas wawasan pembaca tersebut. Nah, adapun jenis-jenis rubrik dalam jurnalistik. Nah, rubrik ini sangat penting karena membantu pembaca menavigasi konten media serta memudahkan redaksi gitu kan. Nah, rubrik ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu rubrik berita atau hard news dan ada rubrik non berita atau soft news, atau disebut juga biasa kita lihat itu filter. Nah, rubrik berita news adalah bagian inti dari isi media massa baik cetak maupun digital yang menyajikan informasi aktual, faktual, dan penting bagi khalayak publik yang luas gitu kan. Nah, rubrik ini berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat. Nah, ciri utama dari rubrik berita adalah sifatnya objektif, yang artinya berita ditulis berdasarkan fakta yang dapat diverifikasikan tanpa memuat opini atau emosi subjektif pada penulis. Nah, adapun penerapan rubrik dalam media di Indonesia, yang pertama itu adalah Kompas. Nah, Kompas ini dikenal sebagai media cetak dan daring yang dengan segmentasi pembaca menengah ke atas. Nah, rubrik-rubrik utama antara lainnya itu nasional, internasional, ekonomi, opini, dan ada humaniora. Nah, yang kedua adalah Republika. Nah, Republika adalah media yang awalnya dibentuk sebagai corong informasi bagi kalangan muslim, intelektual, maka dari itu rubrik-rubiknya menunjukkan
warna keislaman yang kental. Nah, yang ketiga yaitu Detikcom. Nah, sebagai pelopor media dari Indonesia, Detikcom ini mengedepankan kecepatan informasi dan ketampilan yang dinamis. Dan terakhir adalah CNN Indonesia. Nah, CNN Indonesia membawa standar internasional dalam menyajikan berita nasional, yaitu Republika yang mengedepankan keseimbangan antara berita serius dan ringan. Selanjutnya yaitu ada cara penulisan berita. Yang pertama yaitu analisis unsur judul berita. Nah, judul berita ini merupakan elemen yang paling krusial dalam sebuah artikel atau yang paling terpenting juga karena sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Nah, fungsinya pun tidak hanya merangkum isi berita tetapi juga untuk menarik perhatian pada halayak biar dibaca beritanya. Nah, judul berita ini dapat memengaruhi minat pembaca. Jadi dengan adanya judul berita yang menarik, yang bikin pembaca itu tertarik, minat, dan akhirnya berita pun banyak yang membaca berita tersebut. Nah, yang kedua adalah konsep berita. Nah, berita ini tidak hanya memiliki definisi, para ahli juga banyak memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Dengan catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali yang kita temukan ya. Nah, berita ini sebagai laporan yang tercepat, faktual, fakta objektifnya. Nah, terus berita pun sebagai interpretasi. Dan selanjutnya yaitu analisis contoh judul berita. Nah, judul berita ini kan merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel berita. Nah, kehadirannya harus menarik perhatian pembaca atau khalayak. Ya seperti juga pertama memberikan gambar tentang isi berita. Itu termasuk yang dapat menarik pembaca juga. Nah, dalam menganalisis judul berita perlu diperhatikan beberapa aspek, yaitu kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara membuat judul berita yang efektif? Yang pertama, judulnya menjadi daya tarik. Nah, kenapa judul itu menjadi daya tarik? Karena itu kunci utama untuk menarik perhatian pembaca. Jadi judul itu pertama untuk menarik perhatian pembaca atau khalayak umum. Nah, yang kedua itu harus singkat. Jadi judul itu harus singkat, jangan bertele-tele. Nah, yang ketiga yaitu judul harus sesuai dengan isi. Nah, jadi ketika kita membuat berita itu isinya apa, judulnya juga harus sama. Jangan judulnya apa, isinya mah berbeda gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah judul harus fokus dalam topik tersebut. Jadi judulnya itu harus memiliki paut ke dalam si beritanya tersebut atau topiknya tersebut gitu guys. Nah, selanjutnya itu definisi lead. Nah, lead ini apa sih dalam berita? Lead berita adalah paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Nah, jadi judul berita bawahnya itu adalah lead berita atau disebut juga teras berita. Nah, penulisan lead berita ini juga harus menarik seperti judul. Kenapa? Karena setelah pembaca ini membaca judul, nah ketika baca lead berita ini tidak menarik, nah otomatis pun pembaca pun tidak menarik lagi dengan berita tersebut, akan stop membaca. Maka itu lead berita ini sangat penting juga untuk disampaikan dengan yang menarik dan fakta ya, jelas. Jadi kedua itu lead berita dan judul berita pun sangat penting di dalam penulisan artikel berita ini. Nah, selanjutnya itu ada kriteria penting dalam menyusun lead. Nah, yang pertama ada lead harus sesuai dengan judul berita. Nah, lead berita ini harus sesuai dengan judul beritanya. Jadi tidak mengarang-arang. Jadi harus sesuai dengan judul beritanya. Nah, yang kedua adalah langsung ke inti informasinya. Nah,
Jadi lead ini harus langsung menyampaikan inti dari informasi yang ingin disampaikannya gitu. Nah, yang ketiga yaitu mengandung unsur 5W plus 1H, yaitu what, where, when, how, ya kan. Nah, terus yang keempat yang keempat yaitu membujuk pembaca untuk melanjutkan membacanya. Jadi tujuan utama lead itu yaitu mengunggah rasa penasaran kepada pembaca agar pembaca tuh membaca berita itu sampai selesai, sampai tuntas gitu. Dan yang terakhir adalah gunakan kalimat pendek dan padat. Jadi kalimatnya itu jangan panjang tapi nggak jelas. Cukup kalimat pendek, padat, tapi singkat dan jelas gitu kan. Nah gitu. Nah, jadi tujuan utama lead dalam penulisan berita tuh ada 3. Memancing meminat pembaca. Yang kedua, menyajikan fakta yang terpenting yang diberitakan atau yang diinformasikan. Yang terakhir adalah membuat jalan pembuka agar informasi lain pun mudah disajikan. Nah, selanjutnya yaitu ada diksi. Apa sih diksi ini? Diksi dalam konteks jurnalistik merujuk pada pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis untuk menyampaikan informasi kepada publik secara jelas, akurat, padat, dan menarik. Nah, pilihan kata yang digunakan ini tidak boleh asal karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap makna dari berita tersebut. Nah, diksi ini diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaan untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentunya seperti yang diharapkan pembacanya. Nah, selanjutnya itu pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalistik. Jadi kenapa sih gitu kan pemilihan diksi ini dalam jurnalistik sangatlah penting. Yang pertama yaitu diksi sebagai penentu kejelasan dan efektivitasan informasi. Jadi untuk si diksi ini adalah yang memegang peranan yang sangat vital dalam prosesan penyampaian informasi kepada halayak. Yang kedua adalah diksi adalah ambiguitas dalam penyampaian berita. Jadi menurut hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal di Diomitik oleh Universitas Muslim Maroc, ketepatan diksi inilah sangat penting dalam bahasa jurnalistik. Nah, yang terakhir adalah kesadaran akan diksi ini masih kurangnya di kalangan penulisan umum. Jadi kejelasan ini tuh diksi ini sangat penting untuk penulis-penulis juga karena ini adalah untuk membenarkan makna pembaca gitu. Jadi kalau misalkan pemilihan diksi ini kenapa sangat penting, karena itu membuat makna dalam pembaca tuh biar maknanya sama dengan apa yang kita tulis itu jurnalis tulis. Nah, mungkin sekian dari aku Iza. Nah, tadi udah banyak ya kita membahas tentang bagaimana mengoptimalkan berita dengan menatanya, rubrik bagaimana, beritanya bagaimana, diksinya bagaimana, kayak fungsinya, pentingnya, pengertiannya, maupun jenis-jenisnya gitu. Ya, mungkin sekian dari aku Iza. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Maaf juga kalau misalkan ada yang kurang gitu dari materinya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.